Secret lovers, pasti pernah kan ngerasa sebel banget pas lagi antre makanan? Apalagi kalau antrenya super panjang dan mengular kayak gini nih. Aduh, kebayang deh capeknya kayak gimana. Ditambah lagi kalau cuaca lagi terik-teriknya. Wah, combo maut deh. Eits, tapi nggak usah khawatir ya. Soalnya sekarang sudah ada loh jasa antre yang bisa ngebantu orang-orang supaya nggak perlu capek-capek ngantri lagi. Terus kira-kira gimana sih kerjanya? Kalau misalnya 2 atau 3 orang lagi atau masih bisa konfirmasi, tanya via aplikasi nanti saya kasih tahu kalau misalnya udah dekat. Nah, masnya udah deh langsung standby OTW ke sini. Secret lovers, saya lagi di Jalan Melawai Blok M, Jakarta Selatan nih. Rencananya sih pengen beli salah satu jajanan viral di sini. Yap, roti kekinian ini nih. Tapi pas nyampe udah kebayang aja nih capeknya. Karena antreannya panjang banget sih Secret lovers. Maklum aja sih, jajanan viral Blok M gitu loh. Kira-kira saya sanggup nggak ya ngantre berjam-jam kayak mereka? Udah hampir sejam lebih saya ngantri tapi belum bisa masuk juga. Ya ini resikonya, cuman kayaknya saya nggak kuat ngantrinya panas. Kayak besok lagi aja deh saya makannya ya. Saya cabut aja deh. Mbak, duluan nggak apa-apa. Silakan kalau mau ngantri. Saya nggak kuat Mbak, ngantrinya panjang banget ini, dari lama banget. Ih, sayang banget Thomas. Aku lagi ngantriin orang. Oh, ngantriin orang? Iya. Oh, ini kayak apa, jasa yang lagi rame itu apa, jasa antri gitu? Iya, betul banget. Oh, ternyata Mbak Nina ini mitra dari aplikasi yang menyediakan layanan antrean. Tugasnya menggantikan orang lain untuk mengantri sesuatu, termasuk antri beli roti ini nih. Wah, asyik deh kalau begitu. Dengan menggunakan jasa antre ini, saya nggak perlu khawatir buat datang lebih awal ataupun menghabiskan waktu berjam-jam cuma untuk ikut antrean kan Secret lovers. Kalau misalkan mau order gitu, sayanya harus di lokasi, apa bisa dari rumah nanti dianterin ke rumah atau gimana? Nah, masnya bisa dari rumah. Nanti kalau misalnya 2 atau 3 orang lagi atau masnya bisa konfirmasi, tanya via aplikasi nanti saya kasih tahu kalau misalnya udah dekat. Nah, masnya udah deh langsung standby OTW ke sini. Tapi saya tetap ngambil makanannya sendiri misalkan gitu. Iya, betul. Oh, bukan kayak misalkan saya pesan dan Mbak ngantri, bayar, dianterin ke rumah saya, enggak? Enggak. Berarti saya di lokasi juga? Iya. Untuk jasa antri makanan atau restoran, tarifnya Rp40.000 per jam. By the way nih, jasa antrean ini tuh nggak cuma memenuhi kebutuhan antre makanan viral aja loh. Ada juga layanan antre lain, seperti layanan kesehatan, perbankan, hingga pemerintahan. Mbak Nina sendiri sudah pernah melayani bermacam-macam permintaan dari pelanggan untuk mengantre di berbagai keperluan. Di rumah sakit. Oh, rumah sakit bisa? Iya, bisa. Lebih murah kalau di rumah sakit. Oh, berarti nggak cuma sekedar di tempat makan, tapi juga di rumah sakit. Apalagi Mbak? Ada selain rumah sakit nggak? Ada juga nih masnya. Hah? Kalau mau ngantri di bank juga bisa. bank juga bisa? Bisa dong. Oh, jasa antrinya berarti nggak cuma sekedar makanan yang lagi viral, tapi tempat-tempat lain juga bisa? Bisa. Secret lovers, ternyata ada potongan harga hingga 50% buat para pengguna yang baru pertama kali menggunakan jasa antre di aplikasi tempat Mbak Nina bekerja sama. Wah, kalau kayak gini, kayaknya saya tertarik banget nih buat pakai jasa antrean ini. Mbak, ini kan Mbak mau ngantri kan ya? Ya. Nanti kalau udah ngantri saya tanya lagi Mbak ya. Oke. Saya karena nggak kuat ngantri, jadi saya geser dulu aja. Nanti saya mau tanya lagi soal antri ini Mbak ya. Boleh. Oke, makasih ya Mbak. Iya. Oke. Jasa antrean ini sebenarnya nggak cuma ngebantu pengguna buat ngantri, tapi juga menciptakan peluang pekerjaan bagi banyak orang. Seperti Mbak Nina yang bisa mendapatkan uang sampingan hanya dengan menggantikan antrean seseorang. Mbak, berarti Mbak sebelumnya memang untuk jasa antri ini ngelamar kerja ke penyedia jasa atau sebelumnya emang udah pernah kayak just tip sama orang gitu atau gimana? Enggak sih, belum pernah. Aku tuh waktu itu cari tahu ya, namanya ibu rumah tangga, cari sampingan ya, nyari cuan juga. Nah, aku tuh iseng-iseng cari-cari tuh di TikTok.
Nah, terus aku nemuin tuh jasa aplikasi antriin yang bisa bantu aku tuh cari tambahan uang lah gitu. Terus aku coba tuh download aplikasinya. Terus aku isi tuh data diri, terus habis itu udah selesai, terus aku onin berikut nggak lama langsung dapat orderan masuk. Kalau aku kan di rumah sakitnya kan sejamnya itu 30.000. Kalau di sini kayak antri kayak gini aku paling ya cuma ngambil 3 orderan paling gitu. Kalau di rumah sakit bisa sejamnya itu kan 30.000. Kalau kali 5 kali, misalnya aku maksimalnya 5 kali. Gitu. 50 ribuan per sehari ya. Nggak bisa dipungkiri sih, kalau setiap pekerjaan pasti ada suka dukanya masing-masing. Pengalaman Mbak Nina misalnya, pernah mengantri hingga 2 jam loh Ticket Lovers. Kebayang nggak sih lelahnya kayak apa? Biasanya sih kalau di rumah sakit ya kita harus sabar nunggu antriannya tuh, apalagi kalau dokter spesialis ya. Pengalaman aku yang di rumah sakit seperti itu. Nah, untuk yang kayak makanan viral gini, paling pengalamannya nih kalau cuacanya lagi panas tuh, kayak tadi terik banget, ya ampun, bener-bener kita kan ngantrinya di luar gini ya, di jalan. Itu bener-bener kitanya tuh sampai berkeringat gitu kan ya, aus gitu kan ya. Terus kalau hujan nih, dikit lagi mau hujan, kita kan harus terima resiko, mau hujan, mau panas gitu kan. Jadi kita harus siap antri gitu buat customer kita. Ternyata mitra seperti Mbak Nina mendapatkan orderan sesuai dengan lokasi domisilinya. Ya mirip-mirip sama jasa layanan ojek online gitu deh Ticket Lovers. Dalam sehari, ia maksimal mengambil 5-6 orderan. Maklum saja, perempuan beranak satu ini hanya punya waktu untuk melayani antri pelanggan setelah anaknya yang masih duduk di bangku TK pulang sekolah. Tak semua antrian makan waktu hingga 2 jam. Ada juga yang hanya beberapa menit saja hingga tak sampai 1 jam. Penasaran dengan pencipta aplikasi yang membuka kesempatan cari cuan buat banyak orang ini, saya menyempatkan diri bertemu dengan Elwan. Rupanya, jasa antrean ini lahir dari pengalaman pribadi dan pengamatannya terhadap lingkungan sekitar. Bagi Elwan, antrean panjang di tempat umum merupakan masalah yang kerap menyita banyak waktu. Karena itulah, dengan keahliannya di bidang programming dan software engineer, Elwan melahirkan sebuah solusi berbasis aplikasi. Mendaftar tapi dari luar Jabodetabek, kan kita harus mengisi domisili Jogja, terus domisili Banten, kita baru keep dulu. Nah, bukanya mungkin nanti setelah Jabodetabek mungkin sudah settle mungkin. Sistem perekrutannya dengan menyebarkan link dan promosi di media sosial dan grup WA agar lebih cepat menjangkau orang-orang yang membutuhkan pekerjaan sampingan. Sementara untuk para pemesan harus mengisi data di aplikasi dari lokasi, keperluan, hingga durasi waktu yang diperlukan. Bagi sebagian orang, jasa antrian bisa jadi solusi menghemat waktu. Meski secara fisik harus tetap hadir di lokasi antrean, waktu untuk mengantri bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih penting karena sudah digantikan oleh orang lain. Namun di sisi lain, ada juga yang menganggap jasa antre ini sama dengan praktik calo. Padahal sebenarnya, jasa antre ini hanya menggantikan antrean customer secara fisik saja. Berbeda dengan calo yang menjamin hasil tertentu. Dan saat mereka sudah mencapai antrian, keberadaan pelanggan dibutuhkan karena jasa ini hanya melayani antrian, bukan menyelesaikan proses pembelian atau pendaftaran. Kalau saya sendiri mending ngantri sendiri sih, karena kan jadi double pengeluaran gitu. Tapi kakak kalau misalnya dikasih kesempatan untuk nyobain, kakak mau nggak nyobain? Kalau gratis sih mau ya, Tapi kalau bayar, nggak bayar nggak mau. kenapa sih kakak mau lebih tertarik untuk ngantri sendiri? Emang ada pengalaman apa sih yang seru dari ngantri sendiri? Lebih kerasa aja belinya, kan di Blok M ini emang di mana-mana antri ya. Jadi seru aja sih. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang butuh serba cepat, jasa antre cukup membantu. Terutama buat mereka yang tak punya cukup waktu untuk berlama-lama mengantri, dari obat sampai makanan viral. Namun, jasa antre ini juga jadi bukti pergeseran nilai dalam masyarakat yang ingin serba instan dan serba praktis. Bisa dibilang, gaya hidup sekarang semua serba instan.